kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bos Spotify belum menyerah, mau beli Arsenal lewat peluang ini. Daniel Ek belum menyerah dalam upayanya untuk membeli Arsenal. Selain kekuatan uangnya, bos Spotify itu punya peluang lain mendapatkan The Gunners. Bukan rahasia lagi jika Ek menginginkan Arsenal, namun pengusaha asal Swedia itu mendapat rintangan. Dilansir The Sun, Ek kabarnya mengamati kasus peradilan yang dialami Kroenke di AS. Hal itu diharapkan menjadi pelicin agar Arsenal bisa dijual. Di AS, Kroenke sedang bermasalah terkait pemindahan klub NFL miliknya, Rams. Ia memindahkannya dari St. Louis ke Los Angeles pada 2016. Hal itu membuat kota St. Louis menuntut balik NFL dengan gugatan senilai $1 miliar AS. Dan hal itu kemungkinan besar akan dibebankan pada Kroenke selaku pihak yang memindahkan klubnya. Seorang hakim di AS kabarnya ingin melihat catatan keuangan Kroenke. Hal itu untuk menghindari kecurangan Kroenke. Salah satu sumber mengatakan bahwa kasus itu bisa menguntungkan Ek jika Kroenke butuh uang untuk menyelesaikan kasusnya. Kubu Ek berharap Arsenal dijual. Ek yakin ini bisa membantunya mendapatkan Arsenal, kata salah satu sumber. Ek sendiri sudah mendapatkan banyak dukungan untuk membeli Arsenal. Beberapa legenda seperti Patrick Vieira, Dennis Beckham, dan Thierry Henry sudah memberi restu kepada orang nomor 1 di Spotify tersebut. Jadi, mengapa dia begitu mahal? 30 juta pounds adalah uang yang sangat banyak. Penting untuk diingat bahwa biaya ini hanya naik jika klausul tertentu terpenuhi seperti menjadi kiper nomor 1, kembali ke Liga Champions, atau target yang lainnya. Dia juga masih muda, asli Inggris dan kontraknya jangka panjang. Dan Sheffield United tidak ingin menjualnya karena dia adalah pemain nomor 1 mereka dan menjadi pemain penting untuk harapan promosi mereka musim depan. Sementara 30 juta pounds adalah uang yang banyak. Anda dapat melihat bagaimana hal itu dibenarkan. Saya pribadi merasa bahwa jika kita akan melihat membayar sebanyak itu untuk seorang penjaga gawang, maka mengapa tidak mencari di luar Inggris? Tetapi saya masih berpikir Ramsdale adalah rekrutan yang bagus dan akan menjadi pemain yang memegang nilainya. Bagi Anda yang mengatakan kami menjual Martinez seharga 20 juta pounds dan membeli orang lain setahun kemudian seharga 10 juta pounds lebih adalah benar. Tetapi ingatan Anda pendek. Musim lalu, Arsenal memutuskan untuk menjual Martinez karena mereka memiliki dua penjaga yang tampil sangat luar biasa untuk masing-masing setengah musim. Baik Leno dan Martinez adalah binatang buas musim itu. Sebelum itu, Martinez memiliki pinjaman yang gagal di Liga Inggris, memiliki sedikit pengalaman Liga Premier, dan berusia 28 tahun. Penampilannya ketika Leno cedera sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya ketika seseorang masuk untuk kiper kedua seharga 20 juta pounds yang tidak konsisten sepanjang karirnya sebelum saat itu, sulit untuk mengatakan tidak. Saya sangat senang untuk Emi bahwa dia akhirnya mempertahankan bentuknya dan menjadi kelas dunia. Tetapi kami tidak tahu hal itu akan terjadi. Mengetahui keadaan kiper Arsenal sekarang, saya akan menjual Leno. Bagaimanapun, poin saya adalah kita harus mengatasi itu. Mari kita lanjutkan, pencarian kiper ini tidak terduga. Dan inilah saatnya untuk berinvestasi. Ramsdale atau siapapun masuk akal untuk berinvestasi di posisi ini. Gabriel Martinelli pede dengan skuad Arsenal saat ini. Gabriel Martinelli dibawa oleh Unai Emery dari klub Brasil Ituano pada musim panas 2019 dan langsung menunjukkan tajinya, mencetak 10 gol dan 4 assist hanya dalam 26 pertandingan. Suatu prestasi yang mengesankan, mengingat ia hanya menjadi starter di 15 pertandingan tersebut. Namun pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera lutut parah menjelang akhir musim dan absen selama 6 bulan. Dia belum bisa tampil konsisten setelah kembali ke kebugaran penuh dengan Arteta berada di kursi manajer sekarang. Martinelli
Martinelli hanya menyumbang 2 gol dan 2 assist saat Arsenal finish ke-8 di Premier League musim lalu. Tetapi dia menyuarakan optimisme tentang nasib The Gunners menjelang musim 2021 hingga 2022. Pemain asal Brasil itu mengklaim bahwa Arsenal sudah menjadi salah satu tim terbaik di dunia sepak bola meski tidak akan bermain di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Saya kehilangan sekitar 5 bulan karena cedera, tetapi saya pikir pada akhirnya kami melakukannya dengan baik. Kami memiliki salah satu musim terbaik di Liga setelah Natal, kata Martinelli kepada UOL. Ini adalah tim baru dengan pelatih baru juga, tetapi sudah dengan pengalaman dan itu saya menganggapnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kami memiliki permainan yang bagus di akhir musim. Para pemain percaya diri, jadi kami harus mencoba menempuh jalan yang sama dan memulai musim dengan baik. Resmi, Arsenal datangkan Ben White dari Brighton. Arsenal telah mengumumkan peresmian transfer Ben White di situs resminya. Sang bek akhirnya merapat ke Emirates Stadium usai menjalani masa liburan pasca berlaga di Euro 2020. Ben White telah bergabung dengan kami dari Brighton and Hove Albion dengan kontrak jangka panjang. Tak ada keterangan resmi pula, namun biasanya kontrak itu berdurasi 5 tahun. Technical Director Arsenal Edu angkat bicara soal transfer Ben White dari Brighton ini. Pria asal Brasil tersebut mengungkapkan White memang target utamanya pada musim panas ini. Edu juga mengatakan Arsenal mengangkut White karena merasa ia punya potensi yang sangat besar. Ia pun yakin ex-back Leeds United itu akan bisa berkembang dengan baik bersama The Gunners. Ben telah menjadi target utama musim panas ini. Ia memiliki begitu banyak kualitas yang membuat kami sangat bersemangat ia bergabung dengan kami, serunya. Ben adalah pemain muda Inggris dengan masa depan yang cerah. Ia sangat kuat dalam bertahan, bagus dalam menguasai bola dengan jangkauan umpan yang bagus. Kami senang Ben bergabung dan kami berharap ia tumbuh bersama kami, tandas Edu. Di Arsenal, Ben White diberi jersey nomor 4. Nomor itu sebelumnya dipakai oleh William Saliba. Arsenal ingin perpanjang kontrak Granit Xhaka usai gagal hengkang ke AS Roma. Arsenal dikabarkan kini ingin memperpanjang kontrak Granit Xhaka setelah sebelumnya sang gelandang sempat hampir merapat ke AS Roma. The Athletic mengklaim bahwa The Gunners telah berubah pikiran mengenai sang gelandang dengan mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari pengganti Xhaka serta kualitas yang bisa diberikan Xhaka, maka petinggi Arsenal kini tak ingin ex-pemain Basel itu pergi. Sebelumnya Roma sempat menawarkan 13 juta pound sterling kepada Arsenal untuk menggait Xhaka. Namun tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh tim Meriam London. Kini setelah kepindahan ke Roma gagal terwujud, Arsenal diyakini justru ingin memperpanjang kontrak Xhaka yang sedianya habis pada Juni 2023 mendatang. Langkah ini ditempuh Arsenal sebagai antisipasi karena jika tak ada kontrak baru, maka harga Xhaka tahun depan akan menurun secara drastis. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik pada akhir pekan kemarin yang berkaitan dengan Arsenal. Bagaimana pendapat kamu? See you in the next video. Stay safe and stay healthy, Gunners. Bye-bye.